Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini 18 Oktober 2023 di pagi hari dengan bantuan sinar matahari sekitar jam 9 pagi saya kembali berbagi. Jadi penggunaan samsak di usia lanjut. Dalam hal seperti ini kita harus menyamakan persepsi dahulu bahwa penggunaan samsak tidak mestilah harus menggunakan power ataupun kecepatan yang terlalu tinggi. Berbicara dengan usia lanjut, yang penting kita dapat bergerak, mengelastisitaskan otot-otot baik itu pinggang, pinggul, tumit, kaki, dada, serta organ yang lainnya. Teknik ataupun cara, kalau tidak kita mempunyai suatu pakem, kemungkinan kebanyakan teman-teman akan bingung. Setiap menghadapi samsak, secara emosional ada di depan samsak dan menggunakan power keras, sehingga akan sangat terkuras. Istilah saya di usia lanjut seperti sekarang sudah 61 tahun, menggunakan samsak dia seperti bermain. Jadi artinya penggunaan dengan gerak-gerakan yang pendek, baik itu menggunakan siku, termasuk juga langkah-langkah yang tidak terlalu sangat menguras tenaga. Nah, salah satu caranya adalah seperti apa yang saya peragakan pada video ini. Jadi penggunaan siku dengan jarak dekat, memainkan juga kaki dengan langkah-langkah kecil, tidak bertenaga. Jadi gerakan saya ini adalah tidak bertenaga, hanya melakukan rangkaian di mana selalu saya berbicara dalam bergerak menggunakan tangan dan kaki atau posisi kaki dengan gerakan tangan tersebut paling tidak mesti harus simetris. Kapan kita harus melangkahkan kaki ke depan, gerakan tangan mana yang harus menggunakan pukulan ke daerah dan samsak. Dan bergerak seperti ini tanpa kita rasakan apa yang saya sampaikan di depan tadi di usia lanjut, secara perlahan-lahan kita santai, tidak emosional, tapi yang jelas secara keseluruhan otot pada tumit, pinggang, pinggul, kaki, lengan, dada itu akan dia bergerak. Sama saja dengan istilahnya kita menggunakan atau melakukan gerakan senam, karena dalam berolahraga secara umum dapat saya sampaikan bahwa olahraga adalah menggerakkan organ-organ tubuh kita baik yang ada di lengan, di tumit, siku, pinggang, pinggul, termasuk juga dada. Jadi teknik ataupun cara yang saya sampaikan ini mungkin langka teman-teman. Ketika melihat samsak atau menggunakan samsak, di pikiran kita sudah tersirat bahwa bagaimana caranya memukul dengan keras, bagaimana cara menendang dengan keras. Apalagi maaf saja kalau kadang-kadang kita berolahraga menggunakan media samsak, dilihat orang ya secara emosional kita akan keburu-buru dan sebagainya. Karena penggunaan samsak ya sama saja dengan kita melakukan satu gerakan pukulan menggunakan power yang keras, tendangan juga yang menggunakan tenaga. Sehingga durasi waktu setengah ataupun 3/4 menit penggunaan samsak kalau benar-benar melakukan pukulan dan tendangan itu sudah cukup untuk menguras tenaga. Maka dalam konteks konten saya yang sering saya sampaikan pada channel YouTube yang paling sederhana, penggunaan samsak di usia lanjut, apalagi teman-teman mungkin seprofesi ataupun senang berolahraga di masa bujang, di saat masih menjadi atlet dan sebagainya, ketika sudah merasa usia lanjut, tendensi ataupun teknik untuk penggunaan samsak sudah sangat menurun, karena selalu dalam pikiran tenaga sudah berkurang, usia sudah lanjut, bodi sudah berubah dan sebagainya. Dan inilah channel saya yang sering saya sampaikan pada YouTube yang sangat sederhana ini, berbagi pengalaman gimana kita senang menggeluti olahraga di usia bujang dan juga usia lanjut. Tentu kita sangat sadari bahwa berbicara tentang usia bujang, tenaga, bentuk tubuh dan sebagainya semuanya itu pasti akan berubah secara alami. Tapi bagi saya, ketika ini adalah merupakan suatu cara ataupun senang, hobi, maka saya buatlah konten untuk berbagi pengalaman seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, kembali ke penggunaan samsak, teman-teman, ketika sudah merasa otot-otot kolaborasinya sudah bagus, baik itu antara otot pinggang, pinggul, tumit, kaki, termasuk juga lengan, ya kita silahkan untuk menambahkan kecepatan ataupun tenaga lebih daripada gerakan awal. Namun kalaupun tidak ya tidak masalah, karena sama saja juga ketika melakukan satu senam otomatis akan menggerakkan otot kaki seperti mengangkat kaki, mengangkat paha, menggerakkan lengan,
mengepalkan tangan, termasuk juga gerak-gerakan yang lainnya. Nah, secara umum dapat saya sampaikan di 5 menit 36 detik pada hapisa ini. Jadi bergerak dengan sekian saja di matahari sekitar jam 9 pagi sudah cukup lumayan. Jadi saya rasakan tubuh ataupun badan terasa agak panas. Sebentar habis melakukan gerakan seperti ini, ya berolahraga di pagi 10 menit 15 menit, saya yakin ini sudah benar-benar berkeringat. Sudahlah cukup untuk di usia lanjut 61 tahun ini bergerak, dapat melakukan hobi apa yang kita lakukan dengan santai tanpa beban ya, karena konsep kita berolahraga adalah merilekskan pikiran, termasuk juga organ-organ tubuh kita tidak terlalu memaksa. Karena pada poinnya banyak teman-teman yang kita ajak diskusi berolahraga samsak di usia lanjut sepertinya benar-benar tidak termotivasi ya. Karena apa? Karena sekali lagi saya sampaikan, dalam pikiran kita tersirat gimana teknik memukul biar keras, gimana nendang dengan keras dan sebagainya. Nah, peragaan saya sampaikan sekarang ini, walaupun tidak menggunakan samsak, sama saja kita bergerak dengan menggunakan tangan, sekedar memukul ataupun istilahnya menjulurkan tangan ke depan, ke samping, merendahkan kaki, melakukan gerak-gerakan maju mundur dan lain sebagainya. Semua hal tersebut otomatis sudahlah kita akan melakukan satu gerakan yang namanya senam. Akan tetapi apa yang sering juga saya sampaikan, melakukan gerakan di depan samsak dan juga bergerak seperti santai. Kalau bagi orang-orang ataupun teman-teman yang tidak mengamati video saya dari awal, sepertinya lucu ya, maaf saja ketika memukul samsak dengan gerakan apa yang saya sampaikan ini seperti bercanda, tidak ada nilai ataupun artinya ya. Ini semua hal yang saya peragakan ini adalah hanya berbagi, jadi mengelastisitaskan otot-otot kita di usia lanjut. Nah, semoga teman-teman terinspirasi, dan gerak-gerakan apapun boleh kita lakukan di depan samsak selama menjulurkan tangan, baik itu melakukan angkatan kaki dan langsung tendangan dan lain sebagainya. Karena saya biasanya kalaupun sudah terasa otot antara satu organ tubuh dengan organ yang lainnya kolaborasinya sudah bagus, artinya sudah merasa pakem-pakem, baik itu jangkar di bawah, tapak kaki, termasuk juga gerakan pada lengan, pada siku, sudah terasa bagus, maka saya biasanya tambahkan tenaga lebih dari awal dan juga kecepatan power yang kita lakukan di saat itu, melihat situasi dan kondisi penggunaan samsak dengan media sebagai olahraga. Nah, penggunaan samsak yang berayun dengan samsak yang artinya posisinya tidak berayun, dia tidak akan pindah tempat, hanya satu sisi saja ketika dilakukan pukulan atau pertendangan, itu adalah sangat beda. Karena jarak antara kita melakukan pukulan di saat samsak berayun itu mesti kita harus mengatur jarak, baik itu mundur ke depan, maju ke samping dan sebagainya. Karena dia habis kita lakukan pukulan, dia akan kembali mencari ke daerah pertahanan posisi kita. Nah, dengan demikian sebenarnya ada teknik ya, ataupun ada hal yang dapat saya ambil hikmahnya. Ketika samsak datang, kaki kita secara otomatis akan melakukan gerakan mundur. Nah, sekarang speed ini saya tambah sedikit dengan melakukan kombinasi menyentuh samsak tanpa bertenaga sama sekali. Ini tidak bertenaga, hanya sekedar menyentuh saja. Sehingga yang kita harapkan di sini adalah gerakan kaki, baik itu dia akan melakukan juluran sedikit juga menyentuh dengan ujung tumit kaki, ditambah dengan sentuhan ataupun menahan dari kedatangan samsak setelah kita pukul. Nah, teman-teman, teknik atau cara bermain seperti ini, apa yang saya sampaikan sebenarnya harus menjadi suatu kebiasaan, menjadi sesuatu hal yang kita biasakan, sehingga tidak akan menjadi janggal. Karena merubah mindset pikiran memang ketika berada di depan samsak, secara otomatis emosional kita akan terpancing oleh adanya samsak, ingin memukul dengan tenaga besar, melakukan tendangan jarak jauh dan sebagainya. Dan di sini juga dapat saya sampaikan, penggunaan samsak dengan jarak dekat dan jauh
itu tentu sangat berbeda. Kalau kita dekat hanya melangkahkan kaki sekali saja, baik itu kanan kiri ke depan, mendekat daerah samsa, akhirnya kita melakukan eksekusi baik itu tendangan ataupun pukulan. Namun kalau penggunaan samsa dengan jarak jauh, secara otomatis tenaga yang kita harus gunakan untuk pertama kali mendekati pada daerah samsak itu akan terkuras. Apakah itu sifatnya dengan cara meloncat, dengan penggunaan tenaga besar dan sebagainya, itu tentu akan sangat berbeda sekali. Nah, setelah saya beristirahat dalam melakukan olahraga penggunaan samsa seperti ini, sebaiknya kita jangan beristirahat sampai duduk, agar kondisi atau otot kita dari awal setelah melakukan gerak-gerakan naik pelan dan sebagainya, kita hanya istirahat seperti sekarang ini. Saya sendiri berolahraga samsa, penggunaannya dengan cara jedanya adalah seperti apa yang saya sampaikan. Nah, di belakang ini teman-teman, sekarang ini karena otot saya pikir sudah cukup dalam hal warming up ataupun pemanasan tadi. Biasanya di session terakhir saya penggunaan samsa, saya lakukan coba dengan semaksimal, baik itu dengan kecepatan termasuk juga penambahan tenaga setelah gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi sebagai warming up-nya. Nah, kalaupun teman-teman melihat kadang-kadang saya melakukan tendangan penggunaan samsa berayun seperti sekarang terkadang jatuh, itu hanya saja karena posisi kaki yang kita lakukan ke daerah belah samsa itu agak ke atas. Teman-teman perhatikan agak ke atas, sehingga gantungan ataupun tempat daripada untuk menggantungkan samsa tersebut dia akan terangkat setelah posisi kita tepat. Ini dia tepat jadi gerakan kaki itu bentuk ke atas dan juga terdorong oleh gerakan lentingan tersebut, samsa akan menjadi jatuh. Nah, kalaupun berat samsa seperti ini itu tidaklah sama dengan samsa-samsa yang digunakan oleh teman-teman baik itu dalam hal tinju dan sebagainya. Nah, semua ini saya sesuaikan dengan usia, karena sampai sekarang ini apa yang sering saya juga sampaikan di channel YouTube ini, saya sekarang sudah berusia 61 tahun. Semoga teman-teman terinspirasi. Terima kasih.